Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Iya, bapaknya nggak ada ya ini? Ada Bapak Edi Puryanto. Masih semangat Ibu-ibu? Insya Allah semangat, Bu. Semangat ya, baiklah. Seperti biasa, kita memasuki hari kedua ya Bu ya, materi kita. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, Bu Herlina bisa minta tolong pimpin doa, Bu? Bisa, Bu, insya Allah. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Erlina. Pagi ini sudah terhubung ke Bu Erlisa, Bu Pipin, Bu Erlina. Ini masih ada yang belum masuk ya ke kelas kita. Ada Pak Hendra. Pak Hendra belum masuk ya. Oke. Sebelum memasuki materi kita, supaya lebih semangat, gimana kalau kita ice breaking dulu ya Bu? Ya, Bu. Ya, supaya lebih rileks, nggak tegang kayak gitu ya, kita santai aja. Ice breaking kita hari ini kita coba keliling dunia. Kita tahu ya Bu, dunia itu berbentuk bulat ya, dunia itu bulat ya. Ringan saja ice breaking kita hari ini. Rumusnya dunia itu bulat. Nah, kita masuk ke perhitungan. 6 ditambah 6 sama dengan 2. Nah, ini ibu-ibu analisa ya. 6 ditambah 6 sama dengan 2. 9 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, 8 ditambah 8 sama dengan berapa, Ibu? Ada yang bisa jawab? Bisa diulang nggak, Bu? Ya, rumusnya bumi itu bulat. Ya, rumusnya bumi itu bulat. Berdasarkan bumi itu bulat, 6 ditambah 6 sama dengan 2. 9 ditambah 3 sama dengan 1. 8 ditambah 8 sama dengan berapa, Ibu? Ada yang bisa jawab? 6. 8 ditambah 8 sama dengan? 6 mungkin. Bu Erlisa 6. Ada yang lain? Bu Pipin, Bu Erlina? 8 ditambah 8, 2. 2. Bu Erlina 2. Bu Pipin? Rumusnya bumi itu bulat. 6 ditambah 6 sama dengan 2. 9 ditambah 3 sama dengan 1. Berapakah jumlahnya 8 tambah 8? Bumi itu bulat. Ayo Bu Pipin, berapa Bu Pipin? Bu Erlisa 6, Bu Erlina 2, Bu Pipin? Ayo Bu Pipin berapa? Halo Bu Pipin. Berapa jawaban Ibu? Bu Pipin? Iya. Iya, Bu. Berapa jawaban Ibu? Halo Bu Pipin. Halo, bisa didengar Bu Pipin?
Ya, sepertinya Bu Pipin terpental ya. Baiklah, saya ulangi lagi. Rumusnya bumi itu bulat. Jadi dengan rumus bumi itu bulat, 6 ditambah 6 sama dengan 2. 9 ditambah 3 sama dengan 1. 8 tambah 8 berapakah jumlahnya? Berapa Bu Pipin? Sudah terhubung lagi dengan Bu Pipin? 3, Bu. Pipin 3, Bu Erlisa 6, Bu Erlina 2, Bu Pipin 3. Nah, saya ulangi lagi, ini belum ada yang benar. Sekali lagi kesempatannya, bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat. 6 ditambah 6 sama dengan 2, 9 tambah 3 sama dengan 1. Berapa? Tambah 8. Bisa Bu, udah tua malas mikir. Oke, baiklah. Langsung aja ya kita bahas ya di sini ya. Rumusnya bumi itu bulat, ya enggak? 6 ditambah 6 sama dengan 2. Dari mana 6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 2? Kita lihat bulatnya ya Ibu-ibu ya. 6 itu bulatnya ada 2 gitu. Jadi 6 tambah 6 2. 9 ditambah 3 itu sama dengan 1. Karena 3 nggak punya bulatan ya Bu ya. 9 jadi tambah 3 1. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 4. Iya, oke baik. Bu, nggak kepikiran dengan yang bulat-bulat. Iya, kita lihat bulat-bulatnya aja. Rumusnya tadi bumi itu bulat gitu. Oke, baiklah. Briefing kita cukup sampai di situ. Langsung kita masuk ke materi ya, Bu. Ya. Materi hari ini tentang, langsung saya tampilkan slide-nya. Materi kita tentang kerangka kurikulum. Ya, sudah tampil Bu Ibu? Sudah. Sudah ya. Kerangka kurikulum. Ya. Ada yang bisa menjabarkan sedikit tentang kerangka kurikulum? Ibu? Apa itu kurikulum? Jadi saya bacakan dulu di sini tentang kerangka kurikulum ya. Sebelumnya kita lihat dulu capaian dari unit modul ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran kerangka. Yang kedua, peserta dapat mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak SMP. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya Bu ya, tujuan modul hari ini, capaian dari unit modul ini. Oke, lanjut. Jadi setelah belajar ini diharapkan peserta itu dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam sebuah pembelajaran kerangka. Kemudian dapat mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak. Oke, selanjutnya kerangka dasar kurikulum. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental yaitu kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak. Nah, salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Itu tadi kerangka dasar kurikulum ya. Bisa dilihat di slide-nya, bisa dibaca itu ya secara garis besarnya kerangka dasar kurikulum. Jadi kurikulum itu hal yang sangat fundamental ya dulu ya. Jadi kurikulum ini bersifat dinamis. Jadi harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Tuh. Seperti kita saat ini. Selanjutnya
Itu tentang kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Nah, jadi dalam pembuatan kurikulum ada beberapa yang berwenang dalam pembuatan kurikulum tersebut. Di antaranya yaitu pemerintah pusat. Nah, di sini pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan yang pertama struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Disinilah kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi, sedangkan di setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum pembelajaran dan asesmen. Jadi untuk struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen ini merupakan kewenangan pusat, kewenangan pemerintah pusat ya Bu ya. Sedangkan sekolah hanya memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah serta kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Tuh. Jadi di sini masih kita masih beracuan kepada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke, selanjutnya kerangka kurikulum. Nah, di sini yang ditetapkan oleh pemerintah pusat diantaranya tentang tujuan pendidikan. Bisa dilihat di sana tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi kelulusan. Nah, itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, standar kompetensi kelulusan ini mencakup standar isi, standar proses, standar penilaian, ya Bu, itu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan kerangka kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan NSP, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini ya Bu ya, dari sini, di sini. Kemudian sekolah, satuan pendidikan mengembangkan dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di atas tersebut tentang tujuan, profil, standar, kelulusan, standar kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Satuan pendidikan mengembangkan dari hal tersebut, yaitu dengan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Jadi, satuan pendidikan ini mengembangkan lagi apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, ya, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan tersebut, diantaranya tentang pembuatan visi dan misi satuan pendidikan, profil pelajar khas satuan pendidikan. Nah, jadi satuan pendidikan itu memiliki khas tersendiri. Apa khasnya dari pendidikan kita tersebut? Untuk mudah mengenalnya gitu. Kemudian konteks dan kebijakan lokasi. Jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu yang hanya bisa dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Gitu. Tadi selanjutnya struktur kurikulum sekolah penggerak SMP ya. Di sini kita terkhusus ke tingkat SMP ya Bapak Ibu ya. Jadi struktur kurikulum sekolah penggerak SMP, beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP. Jadi kita ini mengarah ke merdeka belajar ya. Kalau dulu kita menggunakan kurikulum 2013, kalau dulu kita menggunakan kurikulum 2013, sedangkan sekarang kita mengarah kepada perubahan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi kurikulum 2013 dulu itu tentang informatika sebagai mata pelajaran pilihan pertimbangan ketersediaan
guru. Kalau dulu di kurikulum 2013 informatika itu sebagai mata pelajaran pilihan gitu. Sedangkan di arah perubahan pembelajaran untuk ini perubahan pembelajarannya yaitu informatika sebagai mata pelajaran wajib. Ya. Jadi informatika menjadi mata pelajaran wajib. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Jadi untuk informatika itu diajarkan tidak hanya pada guru yang berjurusan pada informatika, tapi bisa diajarkan oleh semua guru seperti itu. Itu perubahannya. Kemudian di sini alokasi waktu mata pelajaran. Alokasi waktu di sini perbedaan antara kurikulum kita ke K13 itu perbedaan pada alokasi waktunya itu bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Di sana ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti per tahun ada 108 jam pelajaran per minggu, 3 jam pelajaran. Nah, bisa dilihat di sana. Sedangkan untuk pembelajaran di sekolah penggerak, itu kegiatan reguler minggu atau tahun ini per tahunnya 72 jam pelajaran atau 2 jam per minggu. Ini 72 per tahun ya, atau 2 jam per minggu. Kemudian project minimal projectnya 36 atau 33%. Project minimal 2% dari total per tahun. Total JP, jam pelajaran per tahun, jadi 108. Ya. Jadi kegiatan regulernya, ini kegiatan regulernya per minggu. Kegiatan regulernya, ini projectnya, ini total jam pelajarannya gitu, per tahunnya ya Bapak Ibu ya. Nah, pendidikan agama, ini ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah ini sama untuk kegiatan agama ya. Kemudian PKN di sini dilihat, PKN per tahunnya untuk K13 108, per minggunya 3 jam. Sedangkan untuk pembelajaran di sekolah penggerak nanti ada 72 kegiatan reguler per minggu. Kemudian proyek minimalnya ada 36 atau 33%. Dari 20%-nya itu ya Bu. Totalnya sama 108. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada 216 per tahun untuk K13, 6 jam per minggu. Nah, jadi nanti di sekolah penggerak itu ada 170 ya. Regulernya ini totalnya 216, sama ya, hanya pembagiannya aja. Totalnya ini sama, total jam per tahunnya tetap sama. Gitu ya, bisa dilihat ini mata pelajaran ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJK, informatika. Ya. Nah, kalau dulu nih prakarya menjadi salah satu pilihan tidak hanya seni. Ya, untuk selanjutnya ini untuk kurikulum sekolah penggerak ya, prakarya menjadi salah satu pilihan tidak hanya seni. Pertimbangan untuk siswa yang tidak meneruskan ke SMA. Yang kedua, meminimalisir perubahan dari K13. Nah, di sini dilihat pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Bahasa Indonesia 34 minggu. Opsional, satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mapel lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu tadi sudah saya sampaikan tentang kerangka kurikulum. Ya, tentang kerangka kurikulum. Oke, baik. Dari penjelasan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, tapi satu aja ya, Bu. Tadi terdengar bahwa kurikulum ini adalah penyederhanaan dari kurikulum K13. Betul itu, Bu? Sebenarnya bukan penyederhanaan ya, Bu. Ya, hanya pembagiannya aja. Total jamnya itu masih tetap sama per tahunnya, kayak gitu ya, Bu ya. Ini kita lihat dari jam pelajarannya nih. Nah, ini total jam pembelajarannya. Totalnya per tahun masih sama ya, Bu ya. Nih, agama masih 108, bahasa Indonesia masih 216 per tahunnya. Hanya di pembelajaran di sekolah penggerak, di sini ada kegiatan reguler per minggu dalam kurun tahun ya. Kemudian ada proyeknya minimal 20%. Nah, itu aja sih mungkin ya perbedaannya ya. Cuman nanti ada ini ya, Bu, pembagiannya bahwa nanti pembelajaran itu dengan menyatu dengan pembelajaran lain di kegiatan ekstra yang akan dibagi per jamnya kalau tidak salah ya, Bu ya. Ya, benar sekali, Bu. Jadi ada dimasukkan kegiatan muatan lokalnya di dalam mapel tersebut per jamnya. Gitu. Ya. Kalau dulu di sini ya yang perubahannya, perbedaannya kalau dulu itu TIK itu tidak wajib gitu. Sedangkan di sekolah penggerak ini kita diwajibkan untuk mapel TIK gitu. Jadi untuk prakarya dengan seni itu jadi pilihan. Gitu. Ya, terima kasih Bu Adina. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Sementara tidak ada, Bu. Cukup. Ada cukup ya? Enggak ada, Bu. Masih semangat ya Ibu-Ibu ya? Ya. Semangat, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk selanjutnya mungkin mau menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya ya. Mungkin saya sampaikan saya cukup di sini materi hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan semangat ya Ibu-Ibu ya. Semoga yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan membawa pengetahuan baru untuk Ibu dan Bapak sekalian. Oke, itu saja. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa ya. Semoga bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini. Tadi kalau penutupnya Bu Erlina, sekarang pembukanya Bu Erlina, penutupnya saya minta Bu Erlisa. Ya, Bu Erlisa minta tolong dipimpin untuk doa penutupnya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.